Baik, Melissa, kembali lagi dalam dialog bersama dengan Dewan Lampung. Saya Rismanti Borton masih akan memandu program ini dan kita akan masih akan berbicara dan juga berbincang lebih banyak lagi tentang penyerapan dan realisasi anggaran desa. Nah, tadi Bang Yos Rijal sudah memberikan tanggapan. Saya ingin mendengar tanggapan dari Bang Budiman juga terkait dengan bagaimana realisasi anggaran di pemerintahan desa hari ini dengan situasi pembagian anggaran yang begitu sempit sekali gitu, sehingga ini sedikit sulit bagi pemerintahan desa untuk maju dan berkembang. Walaupun semangatnya adalah bagaimana memperbaiki situasi ekonomi masyarakat hari ini. Baik, saya tadi ingin menambahkan apa yang disampaikan Ketua Komisi 1, Ketua Komisi 1 tadi terkait dengan sisi lain daripada ada perubahan aturan dari Permen ya, PP ya, terkait peruntukannya ini dari sisi lainnya kan ada 40% untuk LTD. 40%. Ini kan dalam rangka mengantisipasi dampak dari COVID-19 kemarin. Tapi dari sisi lainnya BLTD ini kalau tidak disikapi ini akan disalahgunakan. Karena kenapa? Karena kepala desa itu adalah produk pilihan masyarakat. Saya khawatir BLTD-nya atau dana desa bantuan langsung digunakan untuk mengakomodir para tim-tim suksesnya. Ini yang dikhawatirkan juga ya Bang ya. Sisi lain yang dikhawatirkan dari adanya program BLTDD ini. Maksud oleh pemerintah nanti nggak tercapai. Karena mungkin kalau mengakomodir para pendukung ini belum tentu yang berhak menerima, tetapi karena ini produk pilihan, nah dampaknya yang negatifnya itu. Nah ini harus diantisipasi ya. Memastikan bahwa yang menerima memang benar-benar orang yang wajib menerima, layak untuk menerima. Itu. Betul. Tadi kata Pak Kabit itu ada bapaknya Kemendes ya, ibunya Kemendagri. Sementara dua-duanya bapak semua kan, Mendagrinya laki semua. Jadi saya kira itu, jadi harus tracingnya kepada aturan baru ini penggunaannya di lapangan. Karena ini jauh lebih penting juga ya Bang. Produk pilihan itu dia punya tim sukses. Bagaimana dia nanti membalas jasa terkait dengan dia sudah sukses sebagai kepala desa, kemudian uang kepada dia digunakan untuk mengakomodir. Padahal dia yang menerima itu belum memenuhi syarat untuk mendapat BLTD. Nah ini memang harus diawasi dengan baik. Nah ini tugasnya PMD provinsi ini memastikan bahwa realisasi di lapangan berjalan dengan baik, tepat guna ya, sesuai dengan keinginan dari pemerintah. Dan mudah-mudahan juga ini pemerintah juga akan segera merubah lagi, karena pandemi sebentar lagi akan berubah jadi endemi, akan muncul lagi kan ada dalam langkah masyarakat. Saya lebih cenderung kepada infrastruktur sebenarnya, karena di desa itu pusat segala hasil-hasil pertanian. Betul. Kalau jalan lalu lintas jalannya kurang bagus, itu juga menghambat lalu lintas mereka sampai di kota, misalnya hasil-hasil bumi yang ada di desa kemudian ke kota. Kalau jalannya rusak kan ini juga akan terkendala dari sisi kualitas dan harganya. Sebenarnya lebih cenderung saya kembalikan saja ke awal infrastruktur, karena infrastruktur di desa itu sebagian besar rata-rata jalannya rusak berat. Kalau dikembalikan lagi ke infrastruktur tapi kemudian juga masyarakat membutuhkan bantuan langsung tunai, bagaimana menurut Bang Budiman solusi terbaik? Iya, bantuan tunai itu kalau merangkak kaitannya dengan kopi. Ketika memang situasi masih pandemi, artinya ketika nanti sudah tidak pandemi harus dikembalikan lagi. Terdampak komplit itu orang kehilangan mata pencaharian, kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan. Kan itu kopi dampaknya banyak sekali orangnya. Nah kalau ini sudah berlalu, mungkin kan sasarannya bukan lagi untuk BLT, ini memanjakan orang untuk ngasih BLT terus. Akhirnya nanti tergantungan masyarakat terakhir berbantuan terus kan. Nah ini juga harus disikapi. Sementara infrastruktur kita belum semuanya bagus. Baik. Untuk mengatasi lajunya inflasi sudah salah satunya adalah jalan. Jalan itu juga satu hal yang bisa menghambat inflasi. Nah, ini jalan-jalan desa lah, kegunaannya untuk mengangkut hasil bumi. Untuk di lalu lintas ke kotanya jalannya bagus, ini juga. Baik, artinya stretching pointnya untuk dana desa lebih pada realisasi untuk pembangunan infrastruktur ya Bang ya. Baik. Lalu dengan adanya pembagian dana desa yang saat ini ternyata dominasinya adalah untuk untuk memperbaiki ekonomi masyarakat dengan BLTD tadi. Tapi kan kemudian kita tahu bahwa di pemerintahan desa juga tidak hanya ada satu sektor anggaran yang saat ini bisa dikelola oleh pemerintahan desa, tapi juga ada beberapa sektor anggaran yang bisa dikelola juga. Salah satunya adalah
BUMDes dan juga beberapa alokasi dana desa tadi. Tapi kan tadi Bang Yusrijal sudah menyinggung, tidak semua desa ini memiliki kemampuan untuk membuka sektor lain. Apakah juga pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga melakukan semacam pendampingan mungkin ke setiap desa untuk memaksimalkan lebih banyak potensi di desanya sehingga ada alokasi lain yang bisa dikelola oleh desa selain daripada anggaran dana desa dan juga alokasi dana desa? Oke, baik. Betul sekali memang. Jadi pemerintah provinsi melalui Pak Gubernur melakukan program namanya Smart Village atau Desa Cerdas dengan 3 tujuan yang utama, yaitu Smart Government, Smart Economy, dan Smart People. Artinya untuk mengantisipasi itu salah satunya kita melakukan meluncurkan program Smart Village atau Desa Cerdas. Yang pertama tentang Smart Government atau pemerintahan yang cerdas. Kita melakukan digitalisasi data dan pemanfaatan teknologi untuk melaksanakan pelayanan publik di level desa. Kita asistensi dari pemerintah Provinsi Lampung. Yang kedua, ada namanya Smart Economy. Salah satu turunan yang terkenal mungkin sekarang adanya Samsat Desa. Bung Yusuf, artinya saat ini untuk mendapatkan salah satu pendapatan di desa, pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama dengan Jasara Harja dan Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung melaksanakan program namanya e-Samsat atau Samsat Desa. Artinya pembayaran PKB, pajak kendaraan bermotor, saat ini masyarakat tidak perlu ke Samsat, cukup di BUMDes yang bersangkutan. Asumsinya seperti apa? Artinya selama ini kan kalau level Bandar Lampung Samsatnya dekat dan banyak, kan ada di Samsat Raja Basa, Samsat Moka, Samsat Panjang kan banyak, Pak. Kan kalau untuk level desa kan kadang-kadang jaraknya jauh-jauh, seperti di Waikanan, misalnya dari Banjit dia mau harus ke Belambangan Umpu bayar pajak motor yang cuman 100.000 gitu. Kalau ngojek dia sama. Nah, ngojek dia sama. Biaya yang dia butuhkan lebih dari pajak yang mereka bayar. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua juga waktu juga habis. Kalau bayar pajak dari Banjit ke Belambangan Umpu 1 hari habis, Bu, minimal setengah hari. Artinya masyarakat yang tadinya harus meladang pergi ke ladang tidak jadi kerja. Karena itu pemerintah Provinsi Lampung membuat terobosan dengan melakukan program Samsat Desa. Jadi masyarakat tetap cuman bayar di BUMDes, struknya di BUMDes, nanti setelah 2-3 hari atau paling lama 1 minggu, nanti pengurus BUMDes yang ke Samsat yang bersangkutan, kabupaten bersangkutan, nanti mereka selesai itu baru diterbitkan pajak kendaraan bermotor. Nah, alhamdulillah dengan melakukan terobosan program ini, penerimaan dari sektor PKB, pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung cukup meningkat. Itu salah satu contoh yang Pemprov lakukan dalam langkah pendampingan asistensi terkait dengan pemanfaatan program Smart Village di level desa. Ada dana PKB itu ada? Tiap desa satu transaksi dapat Rp5.000, Pak. Oh, setiap transaksi. Iya. Bukan dilihat. Bukan. Jadi setiap satu transaksi di desa terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor, desa dapat Rp5.000. Oke. Nanti kita dorong supaya ke depan lebih ditingkatkan lagi ya. Salah satu penerimaan desa dari sisi kerjasama dengan pembayaran pajak kendaraan terima bermotor. Ada kasih. dampaknya tuh, akhirnya calok-calok di sana. Ya. Baik. Justru kita mewujudkan good governance lah, Pak, clean governance yang kita Iya, baik wujudkan. pemirsa, terima kasih. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut. Tetap saksikan Dewan Lampung.